Berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Negara ini tidak sedang kekurangan undang-undang, tidak juga kekurangan lembaga penegak hukum. Yang sedang kita rasakan, kekurangan hari ini adalah kepercayaan. Ketika korupsi bernilai ratusan triliun rupiah, namun putusan pengadilannya justru terasa ringan, maka publik wajar bertanya, apakah hukum masih berdiri di sisi keadilan atau sudah tunduk pada kekuasaan? Halo semuanya, saya Sevia Eka Juwita dengan NIM 12430300019, mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Sebagai mahasiswa hukum, saya percaya satu hal, mengkritik putusan hakim bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan bagian dari menjaga kewarasan negara hukum. Karena hukum bukan sekedar kumpulan pasal, melainkan cerminan keberpihakan negara terhadap keadilan. Ketika sebuah putusan pengadilan justru menimbulkan kemarahan, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya pelakunya, tetapi cara negara menegakkan hukumnya. Dalam negara hukum yang paling berbahaya bukanlah kejahatan, melainkan ketika ketidakadilan mulai dianggap wajar. Dan hari ini, saya tidak berbicara sebagai penonton, melainkan sebagai warga negara yang mempertanyakan apakah hukum masih bekerja untuk keadilan atau justru sudah nyaman berdamai dengan ketimpangan. Materi yang saya angkat dalam video ini adalah problematika disparitas putusan hakim dalam perkara korupsi dengan studi kasus putusan dalam perkara Harvey Moise. Kasus ini menjadi kontroversial karena melibatkan kerugian negara yang sangat besar, namun menghasilkan putusan yang menimbulkan kekecewaan dan kemarahan publik. Dalam video ini, saya jelas memposisikan diri sebagai pihak yang kontra terhadap putusan tersebut, bukan terhadap hukum, melainkan terhadap logika keadilan yang dibangun di dalamnya. Dalam negara hukum, putusan hakim adalah benteng terakhir keadilan. Namun, ketika benteng ini terasa rapuh, maka seluruh sistem ikut dipertanyakan. Masalah utama dalam kasus ini bukan sekedar siapa pelakunya, melainkan bagaimana hukum merespon kejahatan sebesar itu. Publik melihat adanya ketimpangan antara besarnya kerugian negara, peran terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan. Fenomena ini dikenal sebagai disparitas putusan hakim, yang jika dibiarkan akan menciptakan standar keadilan yang tidak konsisten dan membingungkan masyarakat. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum mensyaratkan bahwa hukum harus memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, bukan sekedar menjatuhkan vonis secara formal. Sedangkan dalam hukum tata negara, korupsi adalah bentuk nyata dari abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara seharusnya menjadi faktor pemberat pidana karena dampaknya merusak legitimasi pemerintahan. Dan jelas saya kontra terhadap putusan ini karena pertama, putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan substansif. Kedua, putusan seperti ini memperkuat anggapan bahwa hukum bisa terasa lunak ketika berhadapan dengan kekuasaan. Dan yang ketiga, dalam perspektif ketatanegaraan, putusan pengadilan bukan hanya produk yuridis, tetapi juga pesan politik hukum kepada masyarakat. Dan pesan yang tertangkap publik dari putusan ini adalah kekecewaan. Kritik terhadap putusan hakim tidak seharusnya berhenti pada kekecewaan. Dalam negara hukum, kritik harus diarahkan pada perbaikan sistem peradilan. Jika kritik hanya berhenti pada kemarahan, maka negara hukum perlahan akan kehilangan wibawanya. Karena itu, agar negara hukum tidak terus kehilangan wibawa itu, diperlukan langkah-langkah yang serius. Pertama, Indonesia membutuhkan pedoman pemidanaan korupsi yang lebih tegas dan terukur, agar putusan hakim tidak bergantung pada selera, melainkan pada standar keadilan yang jelas.
Kedua, peran jurisprudensi harus diperkuat agar putusan pengadilan konsisten dan keadilan tidak menjadi kebetulan. Ketiga, pengawasan etik hakim perlu dilakukan secara transparan tanpa mencederai independensi peradilan, disertai keterbukaan pertimbangan hukum dalam setiap putusan. Jika langkah-langkah ini diabaikan, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik terhadap pengadilan, tetapi legitimasi negara hukum itu sendiri, terutama dalam perkara korupsi yang berdampak luas. Putusan yang argumentatif dan terbuka tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga melindungi hakim dari kecurigaan publik. Terakhir, negara perlu mendorong tumbuhnya budaya kritik hukum yang sehat. Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap putusan pengadilan bukanlah ancaman bagi negara hukum, melainkan bagian dari mekanisme kontrol publik. Selama kritik disampaikan dengan argumentasi hukum, kritik justru menjadi sarana edukasi dan perbaikan sistem peradilan. Dengan langkah-langkah tersebut, pemberantasan korupsi tidak hanya akan menghukum pelaku, tetapi juga menjadi upaya nyata untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum. Korupsi merampas uang negara, tapi putusan yang kehilangan keadilan merampas sesuatu yang jauh lebih fatal. Ia merampas kepercayaan rakyat, dan kepercayaan yang hilang tidak pernah bisa dipaksa kembali. Ketika hukum tidak lagi dipercaya, ia berhenti menjadi penjaga keadilan dan berubah menjadi sekedar alat kekuasaan. Dan negara hukum yang hidup hanya dari rasa takut, tanpa kepercayaan, sebenarnya sedang runtuh tanpa suara. Saya Sevia Eka Juwita, mahasiswa Hukum Tata Negara, dan saya memilih berdiri di pihak keadilan yang dipertanggungjawabkan, bukan sekedar kekuasaan yang dibenarkan. Terima kasih. Pajak dari